Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang kamalu hifdzillahi ta'ala lahu. Sempurnanya penjagaan Allah kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Pembahasan ini kami temukan di kitab Muhammad Al-Insan Al-Kamil halaman 72. Bahkan kalau kita melihat bahasa yang sedang viral akhir-akhir ini, yaitu apa? Dekengane pusat. Lah inilah bentuk dekengan pusat yang sesungguhnya. Kalau lihat dari keterangan-keterangan dan kisah yang akan nanti kita bahas. Langsung saja. Kamalu hifdzillahi ta'ala lahu. Qala Allah ta'ala wallahu ya'simuka minan nas. Firman Allah sesungguhnya bahwa Allah adalah zat yang menjagamu dari manusia. Wa qala ta'ala wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina. Bersabarlah kamu terhadap hukum-hukum dari Tuhanmu. Ketentuan-ketentuan dari Tuhanmu. Fa innaka bi'ayunina, karena sesungguhnya engkau berada di dalam pengawasanku, di dalam penjagaanku. Wa qala, dan Allah berfirman, alaihissallahu bikafin abdah. Bukankah Allah adalah zat yang mencukupi hambanya? Qila bikafin Muhammadan a'da'ahu al-musyrikin. Qil, menurut Qil, lafadznya itu bikafin Muhammadan, mencukupi Nabi Muhammad dari musuh-musuhnya yang musyrik, musuh-musuhnya yang berupa orang musyrik. Waqila ghairu hada. Kemudian firman Allah, waqala inna kafaina kal mustahziin. Sesungguhnya aku atau Allah itu adalah zat yang mencukupimu dari orang-orang yang menghinamu, mengejekmu. Kemudian waqala, dan firman Allah, wa id yamkuru bikal ladzina kafaru. Ini ada lanjutannya. Ketika orang-orang kafir itu berbuat atau melakukan tipu daya kepada Rasulullah. Ini ayatnya ada lanjutannya. Yang jelas, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Allah menjaga Nabi Muhammad, menjaga Rasulullah dari musuh-musuhnya, dari orang-orang yang menentangnya. Dan juga Allah bikafin abdahu, alaihissallahu bikafin abdahu, zat yang mencukupi terhadap Rasulullah terkait urusan-urusan perkara dunianya maupun perkara akhiratnya. Nah, intinya dari beberapa ayat yang disebutkan itu adalah yaitu tadi tentang menjelaskan tentang penjagaan Allah kepada Rasulullah. Kemudian selanjutnya taqulu Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhrasu hatta nazalat hadhil ayat. Wallahu ya'simuka minan nas. Bahwa Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dijaga oleh para sahabat sampai turunnya ayat wallahu ya'simuka minan nas. Nah, ketika turun ayat itu bahwa Allah
menjaga Nabi Muhammad dari manusia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'sahu minal kubbah. Faqala lahum ya ayyuhan nas insorifu faqad asomani rabbi azza wajal. Maka Rasulullah mengeluarkan kepalanya dari kubah. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, wahai manusia, wahai para sahabat, pergilah kalian. Sesungguhnya Allah telah menjagaku. Allah telah menjagaku. Jadi ketika turun ayat itu, Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berhenti menjaga beliau. Waruya, nah ini kisahnya. Waruya annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza nazala mangzilan ikhtara lahu ashabuhu syajaratan yaqilu tahtaha. Dikisahkan, diceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika singgah di suatu tempat, maka para sahabat memilihkan tempat untuk Nabi di sebuah pohon, yang mana Rasulullah melakukan tidur siang qailulah di bawahnya. Fatahu a'rabiyun fakhtarata saifahu. Ketika beliau sedang melakukan tidur siang, datanglah seseorang A'rabi, yang kemudian A'rabi tersebut mengunuskan pedangnya. Kemudian berkata kepada Rasulullah, man yamna'uka minni. Siapa seseorang yang bisa menjagamu dariku, bisa menolongmu dariku. Jadi ketika itu Rasulullah ditodong dengan pedang. Ketika Rasulullah sedang tidur, datang seorang Arabi mengunuskan pedang ke arah Rasulullah dan berkata, wahai Muhammad, siapa yang bisa menolongmu sekarang? Ya kurang lebih semacam itulah. Faqala, kemudian Rasulullah berkata, Allahu azza wa jal. Allah lah yang akan menolongku. Fauraidat yadul Arabi. Maka mendengar jawaban Rasulullah semacam itu, tangan si Arabi tersebut bergetar. Wasakoto saifuhu. Waldoroba biroksihi syajarota hatta salatimahuhu panazalat al-ayah. Tangannya bergetar, pedang yang ada di genggamannya pun akhirnya jatuh. Ia membenturkan kepalanya ke sebuah pohon sampai mengeluarkan darah. Maka turunlah ayat tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam menghadapi para musuh-musuhnya, di dalam menghadapi orang-orang yang menentangnya. Itu langsung Allah yang menjaganya, Allah yang menghadapinya dengan caranya Allah tentunya. Nah ini kalau sesuai dengan bahasa yang sedang viral ini adalah dekengane pusat. Bahkan ini dekengan pusat yang sesungguhnya, bahwa Rasulullah itu langsung dijaga oleh Allah. Dari sisi Rasulullahnya, beliau luar biasa, begitu memiliki keyakinan yang sangat tinggi kepada Allah, dan Allah juga luar biasa karena Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Maka siapa yang bisa ketika Allah yang melindunginya langsung, siapa yang bisa mencelakai Rasulullah? Tentu tidak akan ada. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.